Ya, Mas Ahaye mohon izin bertanya, Tatang dari Kompas.com. Mas, ini terkait dengan yang pertama Demokrat dulu nih Mas. Kita lihat situasi di Jawa Timur, ternyata kantor gubernur dan wakil gubernur juga ikut dibakar. Apakah ada update dari Mas Emil Dardak mengenai situasi dirinya sendiri dan juga situasi di Surabaya seperti apa gitu. Yang kedua adalah soal demonstrasi kemungkinan kan masih akan berjalan sampai minggu depan. Ada himbauan apa dari Partai Demokrat sendiri untuk teman-teman yang mungkin akan datang aksi untuk tadi menghindari perusakan-perusakan. Dan yang ketiga terkait dengan jabatan Mas Ahaye sebagai Menko Infrastruktur. Kita melihat kemarin MRT sebagai salah satu objek vital juga ada salah satu stasiunnya yang terbakar Mas. Dan kemudian apakah juga ada concern khusus dari Menko Infrastruktur maupun pemerintah terkait dengan wilayah-wilayah perhubungan Mas, misalnya bandara, stasiun kereta dan lain sebagainya. Itu aja. Terima kasih Mas. Terima kasih Bung Tatang. Tadi di perjalanan saya menuju Beijing sebelum kembali ke Jakarta, saya menelpon Wagub Jawa Timur yang juga adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Ya, tentu saya bertanya bagaimana situasi di Surabaya secara khusus maupun di Jawa Timur. Memang tadi malam ya ada perusakan dan pembakaran Gerahadi yang tentunya selama ini menjadi kantor sekaligus rumah rakyat yang kita jaga bersama-sama, tetapi juga menjadi korban penghancuran dan pembakaran. Secara umum tidak ada korban setahu saya, tetapi memang ya sangat disayangkan karena artinya luapan emosi maupun jika ada oknum siapapun yang melakukan pembakaran tersebut secara dipersiapkan, didesain begitu, ya tentu ya harus bisa dicari, diinvestigasi dan ditegakkan hukum dengan tegas. Ini prinsipnya sama untuk semua tempat, ya harus kita tegakkan hukum dan aturan itu. Kalau tidak, sama saja kita membiarkan kerusakan dan kehancuran terjadi di depan mata kita. Jadi sekali lagi aspek yang harus kita perhatikan selain keselamatan jiwa saudara-saudara kita siapapun, tapi juga aspek ekonominya. Jadi kalau terjadi huru-hara yang sangat destruktif dan berkepanjangan, bedakan dengan demonstrasi yang damai dan konstitusional, maka sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan juga confidence, kepercayaan diri dari semua pihak, termasuk ketika kita berharap menghadirkan investasi. Investor tentu berharap ekosistem atau stabilitas Indonesia juga bisa ditunjukkan dengan baik sehingga tidak mengganggu siapapun yang ingin berinvestasi sekaligus membangun negeri kita. Ini terkait juga dengan infrastruktur. Salah satu upaya kita adalah menghadirkan investasi. Ekonomi tumbuh jika salah satu elemen yang penting yaitu investasi tadi bisa juga tumbuh. Nah kemudian tadi himbauan kalau ke depan masih ada gelombang demonstrasi, ya kembali saya menghimbau, Partai Demokrat juga tentu menghimbau bahwa lakukan dengan cara-cara yang baik secara konstitusional dan selalu menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Kita juga menghimbau para petugas di lapangan, apakah anggota Polri atau TNI yang memperkuat pengamanan di lapangan. Dulu saya juga pernah bertugas seperti itu. Sampai dengan maghrib menjelang malam, tetapi dilakukan secara profesional memang butuh kesabaran karena tidak mudah mengendalikan massa dalam jumlah yang besar, apalagi kalau sudah
ada kekerasan di sana-sini yang juga bisa membahayakan petugas, membahayakan prajurit di lapangan. Ya, tetapi sekali lagi ini adalah resiko dan tanggung jawab yang harus diemban. Oleh karena itu, marilah sama-sama saling menghormati. Menghormati para petugas yang menjalankan tugas secara profesional, menghormati masyarakat atau semua kalangan yang ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan perasaannya secara terbuka di publik. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan sejumlah kerusakan terkait dengan infrastruktur, saya tentu akan secara khusus menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan khususnya, di mana sejumlah infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi ini juga ada yang rusak akibat pengerusakan atau pembakaran. Nah, mudah-mudahan bisa segera ditanggulangi, diperbaiki, dan direhabilitasi sehingga bisa berfungsi seperti sedia kala. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi terakhir ya. Selamat malam Mas Ketum, saya Fajri dari MNC Trijaya. Tadi kan sebelum ke sini Mas Ketum sempat berbincang 2 jam dengan Pak Presiden. Apakah itu pertemuan khusus dengan Mas Ketum atau ada ketua umum partai politik lain? Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait tunjangan rumah dan sebagainya untuk anggota DPR, tegas Partai Demokrat menolak. Kemudian apakah sikap dan pandangan Partai Demokrat terkait RUU perampasan aset? Karena itu juga salah satu RUU yang didesak oleh mahasiswa ketika aksi demonstrasi. Terima kasih. Iya, tadi karena saya tidak ikut pertemuan siang, diwakilkan oleh Mas Ibas dan Pak Sekjen, tentu saya begitu landing langsung menuju ke istana untuk melaporkan bahwa saya sudah kembali ke tanah air dan tentunya ingin mendengarkan langsung arahan-arahan Bapak Presiden. Dan tadi akhirnya duduk kurang lebih 2 jam, tidak sendirian, saya ada beberapa menteri yang lain. Dan tentunya kita membahas beberapa isu, ya tentunya masih terkait dengan situasi nasional akhir-akhir ini. Dan beliau tentunya mengucapkan terima kasih karena Partai Demokrat juga terus memberikan support, diminta maupun tidak diminta, bukan hanya dalam statement atau sikap, tetapi juga langsung berusaha untuk juga mencari solusi. Paling tidak tadi yang saya sampaikan dengan membantu menenangkan masyarakat dan situasi di berbagai daerah. Kalau untuk nanti bisa ditanggapi juga oleh Mas Ibas terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset seperti apa di Senayan. Ya, baik. Tentu kami di DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus
juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dengan kondisi yang hari ini terjadi di seluruh tanah air terkait dengan keamanan, ketertiban nasional, dan juga perilaku-perilaku yang mungkin harus diinvestigasi, harus dilakukan pengusutan secara tuntas. Hal yang dilakukan masyarakat ataupun oknum ataupun siapapun terhadap objek-objek vital, objek-objek umum, termasuk objek-objek pribadi, yang mana itu juga merupakan bagian yang harus dilindungi dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pola-pola perampasan aset secara langsung yang ditunjukkan hari ini akibat kemarahan, akibat rasa kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat terkait dengan isu dan keinginan atau harapan tertentu, tentu tidak semerta-merta harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tadi sampaikan Mas Ketum, Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat tentu ingin selalu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Kami juga ingin terus mendengar harapan dan keinginan masyarakat. Kami juga ingin terus memperjuangkan program-program tidak hanya di bidang ekonomi, bidang sosial, dan kesejahteraan. Hampir setiap tahun selama 5-10 tahun terakhir, Partai Demokrat selalu juga memperjuangkannya, baik dalam rapat-rapat resmi dan juga pandangan-pandangan yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat. Oleh karena itu, sekali lagi kami menunggu dan menyambut jika memang RUU perampasan aset hari ini adalah hal yang paling urgent, selain tentunya kita melakukan konsolidasi secara nasional, melakukan ketertiban umum, dan menindak tegas dari para pelaku-pelaku yang kemudian melakukan perusakan-perusakan dan kerusuhan-kerusuhan. Kami juga mendengar bahwa selain tentunya korban yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum terkait almarhum Bung Afan, ada juga masyarakat lain yang menjadi korban di daerah-daerah tertentu. Kami juga mendapat masukan dan laporan, ternyata aparatur kita, kepolisian yang juga menjaga secara profesional, juga mendapatkan ancaman, teror, dan penganiayaan, dan bahkan tidak sedikit juga yang terluka. Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung apa yang disampaikan Presiden bahwa Polri, TNI, dan para petugas selain tentunya melindungi masyarakat dan juga menjaga ketertiban, tapi juga tentunya menindak jika ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami menunggu jika Partai Demokrat menganggap RUU perampasan aset bersama partai lain dan fraksi yang lain, kami siap untuk membahasnya. Cukup. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya.